Selamat malam dan selamat datang dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Bersama dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan. Tentu beberapa dari pemirsa yang mengikuti acara pada kali ini baru pertama kali datang, dan untuk itu saya mau menjelaskan sedikit mengenai program Kamu Bisa, di mana program Kamu Bisa adalah kerjasama dari Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI atau Advantage Services Layman and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent, di mana setiap malamnya kita akan membagikan banyak ide bisnis kepada para pemirsa untuk dikembangkan atau untuk dimulai secara pribadi mulai dari hari ini ataupun dalam beberapa hari yang ke depan. Untuk itu, kami mau mengundang kepada para pemirsa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau masukan tentang program Kamu Bisa dari sosial media yang sudah tertera pada layar kaca Anda, ataupun pertanyaan sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Di mana pada malam hari ini kita akan membahas mengenai sabun ekoenzim dengan judul Mengenal Sabun Ekoenzim, Usaha Kecil Keuntungan Besar. Di mana tentunya kita sudah mengundang narasumber yang ahli dan juga narasumber praktisi yang sudah melakukan bisnis ini, yaitu narasumber yang sudah sering kita lihat, Pak Yatono, di mana saya mau menyapa Pak Yatono terlebih dahulu. Selamat malam Pak Yatono. Selamat malam semuanya. Selamat malam malam pemirsa semuanya. Selamat malam. Dan juga para narasumber ahli, yaitu di sini ada Ibu Titin Sulastri. Selamat malam. Selamat malam, Gil. Selamat malam. Selamat malam, para narasumber, juga pemirsa dimanapun berada. Selamat malam. Dan juga Bapak Ruben Suwitono. Selamat malam, Mbak Gil. Selamat malam juga para pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga para narasumber yang sudah meluangkan waktu pada malam hari ini. Selamat malam. Dan terakhir Bapak Zakarias Hukom. Selamat malam Pak Hukom. Ya, selamat malam Pak Gilin. Selamat malam juga bagi praktisi maupun selamat malam bagi Selamat malam. Baik, pada para pemirsa yang mungkin sudah tidak sabar untuk memasuki topik pembahasan, jangan kemana-mana karena akan banyak pertanyaan-pertanyaan dan juga ide-ide yang akan dibagikan oleh Pak Yatono maupun para narasumber ahli lainnya. Begitu, jangan lupa untuk terus memberikan pertanyaan dari topik yang akan kita bahas. Untuk itu kali ini kita akan melihat satu video singkat yang akan membahas tentang ekoenzim ini, sabun ekoenzim ini secara singkat, ataupun tentang Pak Yatono itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yapono dari Kulon Progo, Yogyakarta. Saya sebagai petani milenial Indonesia dan relawan ekoenzim. Harapan saya supaya bisnis saya semakin maju dan dikenal orang banyak. Itulah perkenalan saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa, di mana kita akan membahas tentang sabun ekoenzim bersama dengan Pak Yatono. Saya mengundang kembali Pak Yatono. Selamat malam Pak Yatono. Selamat malam. Selamat malam. Baik Pak Yatono, saya mau langsung tanya pertanyaan yang ada dan juga dari saya sendiri. Dimana saya penasaran kenapa Pak Yatono memilih untuk membuat sabun ekoenzim. Boleh ceritakan tentang latar belakangnya? Ya, karena sabun ekoenzim itu sangat ramah lingkungan, sangat bagus untuk kulit. Bikin kulit itu bisa lebih halus, untuk yang gatal-gatal, yang keringat, atau itu bisa cepat sembuh gitu loh, dan bisa menutup pori-pori di muka. Jadi sangat bagus sekali untuk kulit kita, sabun ekoenzim itu. Demikian Mbak Gile. Terima kasih. Jadi kalau dari Bapak Yatono sendiri untuk mengobati kulit yang sedang bermasalah ya,
Oke, untuk itu saya mau bertanya, kira-kira apa perbedaannya dari yang Pak Yotono jelaskan? Mungkin boleh dijelaskan lebih dalam lagi kandungan apa yang dimiliki dan juga perbedaan lainnya yang bisa dibagikan dari sabun ekoenzim ini dengan sabun padat lainnya? Kalau sabun ekoenzim kan buatnya prosesnya lama. Jadi sebelum kita buat sabun ekoenzim, kita kan dulu bikin ekoenzim dulu dengan bahan-bahan organik, dengan kulit buah-buahan itu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, lalu kita panen ekoenzimnya, lalu kita bikin sabun padat ekoenzim. Nah, itu. Dan bikinnya itu prosesnya selama setelah selesai siap dipakai itu 1 bulan. Jadi sangat bagus itu. Apalagi pakai bahan-bahan yang alami itu loh. Jadi tidak pakai bahan supaya cepat keras gitu. Jadi sangat aman untuk kulit muka. Begitu Mbak Helen. Baik, terima kasih Pak Yotono. Jadi kalau dilihat dari perbedaannya lebih lama untuk dibuat ya, karena harus membuat dulu ekoenzimnya, kemudian setelah dipadatkan harus tunggu lagi 1 bulan. Tapi sebenarnya manfaatnya jauh lebih banyak dari sabun padatan yang kita biasanya beli. Nah untuk itu Pak Yotono, kira-kira apa fungsi dari ekoenzim tersebut yang dimasukkan ke dalam padatan sabun itu? Fungsinya itu sebagai penghalus, pembersih kulit Pak. Itu bisa nanti kulitnya bisa lebih halus, lebih kencang, dan bisa menstabilkan itu. Jadi kulitnya itu jadi lebih halus, enak itu loh Pak. Jadi menutupi pori-pori kulit juga itu nanti. Jadi kalau buat sabun dari ekoenzim itu lebih hemat dan lebih ramah lingkungan itu. Begitu Mbak Aidan. Baik, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari penjelasan Pak Yotono sendiri sangat lebih baik ya kalau kita konsumsi atau buat sendiri sabun ekoenzim karena lebih ramah lingkungan, bisa membuat kulit kencang, membersihkan kulit, mengecilkan pori-pori, dan itu adalah hal-hal yang perempuan-perempuan zaman ini, mungkin laki-laki juga ya, cari karena pasti orang-orang mau kulitnya lebih kencang, lebih halus dan mulus. Nah untuk itu Pak Yotono, apakah sabun ekoenzim ini bisa dipakai oleh orang-orang yang kulitnya sensitif ataupun kering? Untuk sabun ekoenzim ini, kalau prosesnya sudah benar, ini sangat aman dan itu untuk kulit sensitif sangat bagus. Jadi enggak ada efeknya selama pembuatannya harus benar-benar. Jadi enggak asal-asalan buatnya, harus sesuai takarannya, harus jadi ada perbandingan-perbandingan yang harus sesuai. Begitu Mbak Helen. Pernyataan Pak Yotono sendiri tadi, saya penasaran kira-kira pembuatan ekoenzim atau sabun ekoenzim yang asal-asalan itu kayak gimana Pak? Apa yang membuat dia jadi mungkin tidak bagus? Maksudnya gimana? Maksudnya? Boleh jelaskan kira-kira cara pembuatan asal-asalan itu kayak gimana sampai mungkin produknya jadi kurang bagus untuk dipakai? Apa dari prosesnya kah yang kurang atau bahannya yang salah? Oh, kalau prosesnya terlalu cepat, itu biasanya ada sebelum selesai, itu kalau dipakai ada rasa agak gatal-gatal. Sedikit-sedikit itu karena prosesnya belum sempurna. Jadi harus setelah selesai 1 bulan pakai sabun padat ekoenzimnya. Karena ini memang prosesnya untuk bikin sempurna itu memang lama Mbak. Gitu. Jadi begitu prosesnya. Baik, berarti dari faktor waktu sangat berpengaruh ya. Jadi memang harus sempurna, harus selesai betul-betul baru bisa diproses lebih lanjut, terlebih untuk digunakan di kulit ya, seperti itu Pak Yotono. Oke, baik. Nah, ya, betul.
Baik, terima kasih Pak Yatono. Untuk itu saya mau mengundang sekarang kepada narasumber ahli, yaitu pertama saya mau mengundang kepada Pak Hukom. Boleh tolong bantu jelaskan apa saja kandungan yang ada dalam sabun padat ekoenzim ini sehingga dikatakan banyak manfaat dan lebih baik bahkan dari sabun-sabun yang kita konsumsi di pasaran. Ya, baik Mbak Galen. Jadi memang sabun ekoenzim ya sudah dirintis oleh Pak Yatono ini, khususnya sabun padat ya. Sebetulnya sabun itu kan punya fungsi utama adalah untuk pembersihan, ya, pembersihan badan atau ya kulit dari kotoran-kotoran yang kita tahu paling banyak itu adalah lemak yang menempel. Nah, sampai seberapa jauhkah sabun ekoenzim ini bisa membersihkan kotoran yang paling banyak pada badan yang mengandung lemak? Nah, itu yang perlu dipelajari secara kandungan dan proses pembuatannya itu. Nah, jadi di dalam ekoenzim itu sendiri ternyata ada sejumlah asam-asam ya, asam-asam yang nanti bisa berperan untuk melindungi kulit, bisa melindungi kulit dan juga semua organ-organ yang bisa memproteksi terhadap ada mungkin radikal bebas atau kotoran-kotoran yang menempel yang nanti sifatnya bisa dan juga mungkin bisa merusak pelukaan dan macam-macam. Jadi ekoenzim memang itu sangat baik sekali karena dia mengandung asam-asam organik yang paling banyak, tapi Pak Yatono harus tahu di dalam ekoenzim itu kandungan asam-asam jenis apa saja yang dikandung, karena tidak semua sabun itu menggunakan nanti sebagai bahan baku untuk pembuatannya itu tidak semua itu asam-asam itu. Jadi perlu ada identifikasi untuk ekoenzim ini, dia punya kandungan asam apa saja yang ada dan berapa banyakkah, tergantung dari formula ekoenzim yang dibuat. Nah, itu perlu dianalisis karena nanti waktu formulasi menjadi sabun pada ekoenzim yang digunakan untuk mandi, pembersihan, proteksi tubuh, kulit dan macam-macam itu memang benar-benar bermanfaat. Saya pikir begitu Mbak Galian, karena proses pembuatan sabun ini kan proses saponifikasi. Jadi yang paling banyak terlibat di dalam itu adalah proses pembuatan dari itu lemak ya, lemak minyak dengan asam-asam ya, di dalamnya. Tapi ada memang reaksi-reaksi penambahan. Mungkin seperti itu Mbak Galian. Penjelasan yang sudah dibagikan, di mana tentu sudah dikatakan oleh Pak Hukom sendiri juga dan Pak Yatono bahwa sabun ini memiliki banyak kandungan yang baik dari lemaknya, dari asamnya, di mana tentu bahan-bahan dan juga kandungan ini bisa membantu mencerahkan kulit, melembabkan kulit, bahkan membersihkan dan melindungi kulit dari radikal-radikal bebas ataupun kotoran-kotoran yang ada. Untuk itu saya mau sekarang bertanya kepada Pak Ruben mengenai sabun ekoenzim ini dengan tentang limbahnya. Jadi ada yang bertanya, kira-kira sabun ekoenzim ini membantu pengurangan limbah rumah tangga nggak ya Pak? Nah kalau iya, apakah ini sesuai dengan program sustainability, di mana saat ini sustainability itu sangat terkenal ya, sangat populer. Apakah ini membantu juga program sustainability kalau misalnya dibuat? Oke, bagaimana limbah dari sabun ekoenzim? Yang pertama, ekoenzim sendiri adalah dari limbah. Limbah domestik ya, khususnya contohnya kulit buah-buahan dan lain sebagainya.
Tentu saja hal ini adalah bahan-bahan yang sangat-sangat ramah lingkungan. Kalau limbah dari sabunnya sendiri apa? Contohnya di dalam sabun komponen utama itu pertama minyak, yang kedua adalah NaOH atau soda kaustik. Ya, mungkin kadang-kadang menggunakan yang lain, KOH misalnya. NaOH sendiri relatif aman di dalam lingkungan. Kenapa? Karena dia mudah terurai. Ya, mudah terurai. Tetapi memang pada saat dia dalam bentuk padatan aslinya NaOH itu sangat iritasi kepada kulit. Tetapi begitu dia kena dengan air menjadi larutan, dia dalam waktu tertentu dia akan kehilangan. Dalam konsentrasi yang sangat rendah dia akan hilang dengan sendirinya ya. Nah, jadi kalau menggunakan sabun ekoenzim ini kira-kira aman nggak untuk lingkungan? Tentu saja aman. Tetapi tentu saja kita bicara aman ini dalam arti konsentrasi yang sudah terurai ya begitu kita habis mandi, contohnya menggunakan sabun dan menggunakan air yang banyak, tentu saja limbahnya akan hilang dengan sendirinya, terserap di air. Sustainability udah jelas karena kita bicara tentang bagaimana limbah itu ada dibuang ya oleh kita dan itu akan terurai dengan sendirinya. Agak sedikit berbeda kalau kita menggunakan berbagai jenis sabun yang lain yang dimana seringkali ditambahkan zat-zat lain. Contoh beberapa jenis sabun ditambahkan zat pengawet malah. Zat pengawet tentu saja kalau dia dibuang di limbah tentu ada efeknya. Walaupun mungkin dalam jumlah yang kecil tentu saja ada. Dan itu ada teknik-teknik khusus yang digunakan untuk mencari apa akibat dari senyawa-senyawa kimia yang kita gunakan. Nah, sabun yang sudah disampaikan oleh Pak Ertono tadi, itu saya pikir bahan-bahannya semuanya adalah ramah lingkungan, termasuk penggunaan NaOH, minyak, dan ekoenzimnya. Ekoenzim sendiri itu membantu mengurai. Sebenarnya ekoenzim itu adalah bentuk proses penguraian. Jadi kalau ada kita memiliki sampah dan dikasih dengan ekoenzim, dia akan lebih cepat terurai daripada tidak menggunakan ekoenzim. Itu salah satu fungsi daripada ekoenzim itu sendiri. Jadi tentu saja kalau kita bicara tentang keamanan sangat aman. Hanya mungkin orang berpikir, saya menggunakan ekoenzim ini saya menggunakan limbah ya. Untuk bikin sabun saya malah menggunakan limbah kan. Kok saya pakai limbah untuk pakai mandi? Mungkin ini agak sedikit aneh. Karena apa? Karena kita bicara tentang apa manfaat yang didapat dari ekoenzimnya itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang komponen-komponen utama yang ada di dalam enzim yang dibentuk di dalam ekoenzim tadi, itu sangat banyak manfaatnya buat kesehatan tubuh kita, baik untuk kulit, untuk lingkungan, khususnya untuk kulit ya, karena kita bicara sabun kan untuk kulit ya kebanyakan. Dia berbeda dengan jenis sabun-sabun yang lain, karena apa? Dia memiliki sifat yang alami tapi menyehatkan kulit dan melembabkan kulit. Kalau kita menggunakan banyak sabun yang lain, dia menggunakan banyak pelembab-pelembab yang sengaja ditambahkan dan seringkali itu akan menyebabkan lama terurai di lingkungan. Nah, kalau menggunakan sabun yang dari ekoenzim, dia akan lebih cepat. Kenapa? Karena ekoenzim itu sendiri adalah limbah yang sudah diolah. Jadi nggak ada masalah ya. Memang dia gampang sekali terurai karena dia biodegradable. Nah, manfaat untuk lingkungan sudah jelas, dia akan menjadi ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bebas bahan-bahan kimianya yang berbahaya untuk komersil dan lain sebagainya. Mungkin begitu Mbak Gil, terima kasih. Untuk penjelasan yang sangat jelas, di mana sekali lagi sudah dikatakan mungkin lebih dari 3 kali bahwa sabun ekoenzim ini ramah lingkungan dan sangat baik untuk kulit bila digunakan. Untuk itu pemirsa mungkin sudah bisa punya ide sedikit bagaimana membuatnya dan boleh ditanya-tanya lagi kepada Pak Ertono ataupun para narasumber yang sudah ada pada malam hari ini. Baik, saat ini saya mau mengundang kembali kepada Ibu Titin, di mana saya memiliki pertanyaan tentang sabun ini dari sisi ilmiahnya. Nah, bagaimana ekoenzim bisa memberikan manfaat secara langsung untuk kesehatan kulit kita? Apa yang terjadi kalau kita menggunakannya? Boleh dijelaskan dari sisi ilmiahnya? Baik, terima kasih Mbak Gil. Bagaimana dari sisi ilmiahnya? Memang secara
sederhana ya. Eh, Sabun yang dibuat oleh Pak Yatono ini, sabun padat ekoenzim, sudah pasti terbuat dari fermentasi khususnya limbah organik dapur, baik dari buah-buah maupun sayuran. Mungkin yang bagus ini untuk sabun padatan kita pilih dari buah-buahan. Biasanya buah nenas, ya kulit buah nenas, kulit buah semangka, kulit buah pepaya. Karena apa? Limbah organik ini kan memang sekarang ini jadi semakin populer ya. Karena apa? Karena dianggap memang ramah lingkungan, tetapi memiliki manfaat untuk kulit itu sendiri. Nah, kalau kita lihat mungkin nanti akan diputarkan ya, Mbak Gil, bagaimana cara bikin sabun padatan dari ekoenzim sendiri. Karena sabun padat ekoenzim ini, selain tadi sudah diterangkan oleh Pak Yatono, oleh Pak Ruben sendiri juga sudah katakan bahwa bahan baku dari sabun ini sendiri sifatnya alami, karena apa? Mengandung enzim, kemudian asam-asam organik sudah disebutkan juga oleh Pak Hukom tadi, termasuk mikroorganisme yang bermanfaat. Nah, kalau kita lihat dari sisi ilmiahnya, tadi sedikit sudah disinggung bahwa sabun ini biasanya digunakan untuk membersihkan kulit ya, secara apa? Secara pengen bersihkan gitu ya, karena apa? Kita pengen terhindar dari mengangkat kotoran yang mungkin berlebih oleh karena keringat, kemudian mengangkat minyak berlebih, termasuk juga mengatasi masalah dari kulit itu sendiri. Kenapa? Karena sabun yang terbuat dari ekoenzim bisa mengatasi beberapa masalah, seperti mungkin kalau kita yang perempuan, kalau hormonnya sedang berubah masa remaja, biasanya yang terjadi adalah mulai timbul jerawat ya, kayak gitu. Secara hormonal, kemudian kotor, kulitnya berminyak, sehingga jerawat sering terjadi. Nah, dengan kandungan antibakteri yang ada di ekoenzim sendiri, ini bisa melawan si bakteri itu yang menyebabkan jerawat. Selain menyegarkan kulit, memberikan rasa nyaman, kandungan antiseptik yang ada di ekoenzim ini juga bisa membuat kulit kita lebih nyaman. Ya, selain itu, kalaupun mungkin kita tergores, ya ada luka di kulit kita, sudah mengering, bisa lebih mempercepat juga ternyata dengan menggunakan sabun berbahan dasar ekoenzim ini, mempercepat penyembuhan luka. Termasuk tadi ya, merawat kulit yang sensitif. Jadi karena ekoenzim ini dibuat dari bahan yang alami, sehingga seharusnya dia akan lebih lembut di kulit kita, terlebih kulit yang sensitif dibandingkan dengan sabun lain yang dibuat mengandung bahan kimia sendiri. Nah, yang ingin ditonjolkan adalah ramah lingkungannya, Mbak Gel ya. Karena apa? Dengan membuat sabun berbasis ekoenzim ini, dengan memanfaatkan limbah organik, sudah barang tentu dapat mengurangi sampah dan memiliki kelebihan, yaitu lebih ramah lingkungan, seperti yang tadi sudah Pak Ruben sampaikan. Seperti itu, Mbak Gel. Terima kasih kembali kepada Pak Ibu Yatini sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas dan perinci, di mana kita sudah benarkan sekali lagi untuk orang keempat yang menyatakan bahwa sabun ini sangat bermanfaat bagi kulit, dan juga karena ini dari limbah tentunya sangat ramah lingkungan. Untuk itu bagi pemirsa yang mungkin menyaksikan, boleh mungkin dipikir-pikirkan untuk membuat sabun ekoenzim ini. Dan juga kepada Pak Yatono lagi, kami mau bertanya sedikit lagi sebelum kita lanjut ke video cara pembuatannya, di mana pertanyaan yang diberikan di sini adalah bagaimana Pak Yatono sendiri mengedukasi orang-orang mengenai sabun ekoenzim ini supaya mereka juga bisa membuatnya atau mungkin mencobanya dari produk Pak Yatono yang sudah Pak Yatono buat. Pertama-tama kita itu kalau mau edukasi kan cara bikin ekoenzim dulu, cara bikin ekoenzim yang sangat bagus untuk dan amat ramah lingkungan, manfaatnya sangat banyak. Kemudian
setelah tahu manfaat ekoenzim, lalu kita ajari cara bikin sabun padat ekoenzim, dan diajari juga cara proses nilai ekonomisnya. Jadi mereka supaya bisa tertarik membuat dan ramah lingkungan. Jadi kita bikin acara di pertemuan ibu-ibu atau di KWT kelompok tani atau di Tono. Baik, mungkin agak terputus sedikit. caranya Ya. bagaimana? Baik, jadi kalau dari yang saya dapatkan sebelum tadi terputus ya Pak Yotono bisa memberi edukasinya dengan kasih tahu manfaatnya, beritahu tentang manfaatnya, kemudian mengajari mereka cara pembuatannya dan juga beritahu dari sisi ekonomis dan beritahu bahwa ini bermanfaat untuk kulit dan juga ramah lingkungan supaya mereka mungkin teredukasi dan tertarik untuk membuatnya. Betul seperti itu Pak Yotono? Iya, betul begitu. Jadi ini karena sangat ramah lingkungan, kadang-kadang dari sisa-sisa kalau kita bikin sabun ekoenzim, kita mandi aja, nanti limbahnya aja udah terurai, jadi sangat nggak busuk itu loh, di parut selokan itu udah nggak busuk, jadi bau airnya ada udah nggak busuk, jadi aman untuk lingkungan. Begitu ya Mbak. Gila. Terima kasih Pak Yotono untuk sharing yang sudah dibagikan. Untuk itu kepada pemirsa yang mungkin saat ini penasaran bagaimana sabun ekoenzim ini dibuat, kita akan menyaksikan satu video mengenai cara pembuatan sabun ekoenzim. Kita siapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama, NaOH kita masukkan ke wadah. Kita masukkan ekoenzim 250 gram. Dan kita aduk-aduk sekitar 30 menit sampai ini nanti nggak panas. Kita masukkan minyak kelapa Barco ini yang sudah saya ukur. Sedikit demi sedikit, lalu kita aduk. Setelah itu kita masukkan cairan ekoenzim lagi, kita masukkan 250 ml lagi. Kemudian kita masukkan lagi serbuk daun kelor secukupnya sambil diaduk-aduk. Jadi perlu diperhatikan dalam membuat sabun padat organik dari ekoenzim. Anak-anak kecil jangan disuruh mendekat karena ini panas, ini maksudnya panas. Terakhir setelah ini hampir mengental, dimasukkan lagi essential oil yang organik, ini yang contohnya yang melati atau jasmine, atau ini juga lemon juga, terserah pilih yang mana. Jadi saya coba yang lemon aja, secukupnya aja. Nanti kalau sudah mengental bisa dimasukkan ke cetakan. Lalu kita masukkan ke dalam cetakan sedikit demi sedikit, kayak gini sampai penuh. Ini proses kuriknya 1 bulan ini, jadi lalu di angin-anginkan atau ditunggu sampai 1 bulan. Setelah 1 bulan baru bisa dipakai. Karena kalau sebelum 1 bulan dipakai, ini kalau kulitnya sensitif mungkin ada rasa celkit-celkit gatal-gatal ini loh. Demikianlah hasilnya. Ini sudah kutuangi semuanya yang tadi ini, jadi seperti ini.
lalu kita biarkan selama satu bulan supaya proses kuring itu sempurna. Yang sudah jadi ini contohnya seperti ini. Nah, ini udah jadi, udah 1 bulan lebih siap dipakai ini. Demikianlah tutorial cara bikin sabun padat alami ekoenzim. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa, di mana kita masih membahas tentang sabun padat ekoenzim dan kita sudah menyaksikan cara pembuatannya dari Pak Yatono sendiri. Untuk itu saya mengundang kembali Pak Yatono, di mana saya mau bertanya, kira-kira Pak Yatono sendiri sudah pernah pakai sabunnya atau tidak, dan boleh kira-kira bagikan pengalamannya dari apa yang sudah Pak Yatono coba, mungkin kulitnya lebih kencang atau lebih lembab dan lain-lain, mungkin boleh di-sharing Pak Yatono. Kami satu keluarga sudah memakai sabun ekoenzim. Kebetulan saya bikinnya sudah 1 tahun yang lalu, sudah mulai bikin. Jadi satu keluarga kami pakai terus anak-anak kami juga seneng karena udah kulitnya lembut, udah nggak ada jerawat lagi, dan apalagi ibunya itu kan itu sering pakai itu karena udah nggak perlu ke salon untuk treatment atau gimana, jadi udah alami, jadi kulitnya makin halus itu, dan enak di muka, semakin halus, terus nggak ada jerawat-jerawatnya. Begitu Mbak Gelen. Yatono, jadi bagi para pemirsa yang menyaksikan yang tertarik, mungkin bisa dicoba untuk membuatnya dan bisa tanya kepada Pak Yatono cara membuat ekoenzimnya bagaimana dan bagaimana cara membuat sabunnya secara lebih detail bagi mungkin pemirsa yang baru mengikuti program Kamu Bisa saat ini. Untuk itu saya juga mau kembali bertanya kepada Pak Yatono, dari Pak Yatono sendiri, apa banyak tantangan yang dialami selama pembuatan maupun penjualannya? Boleh di-sharing juga bagaimana Pak Yatono menghadapi semua tantangan itu? Kalau untuk proses penjualannya, kami awal-awal saya kan sering berbagi dulu di acara pertemuan-pertemuan KBT, dikasihkan sampel sekalian ajari cara bikin ekoenzim. Jadi supaya mereka tahu dan bisa tahu manfaat langsung dan bisa untuk praktek di rumah, jadi langsung memakainya. Dan rata-rata kalau sudah memakainya, mereka pada ingin beli karena memang sangat beda rasanya. Dengan begitu pakai aja di kulit sudah terasa halus, lembut gitu. Jadi apalagi saya kan sering berinovasi, jadi inovasi nanti pakai daun-daunnya beda, juga pakai kunyit juga bisa nanti ditambah supaya baunya lebih harum, ramah lingkungan. Jadi mereka terutama ibu-ibu sangat senang dengan hasil buatan sabun padat ekoenzim. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Yatono. Jadi kalau dari yang sudah dibagikan, banyak yang tertarik, terlebih dari ibu-ibu ya. Dan juga dari saya sendiri melihat bentuk-bentuk yang beragam juga saya sendiri tertarik. Karena mungkin sabun-sabun yang biasa kita cuma lihat dalam segi oval ataupun kotak. Tapi dari Pak Yatono sendiri punya yang bunga, ada motif lain. Jadi mungkin itu juga yang membuat banyak orang tertarik dari sabun yang Bapak Yatono sendiri sudah buat. Nah, untuk itu kira-kira strategi pemasaran bagaimana yang Pak Yatono gunakan saat menjual sabun batang ini, dan mungkin dari teman-teman Pak Yatono sudah tahu cara membuatnya dan mereka juga membuat. Kira-kira bagaimana Pak Yatono bersaing dengan mereka dalam hal menjual sabun ekoenzim ini? Saya mengutamakan kepuasan konsumen. Jadi rata-rata kalau umpamanya mereka udah jadi pelanggan saya, lalu saya kasih gratis, jadi untuk mengikat pelanggan. Apalagi saya kan sering inovasi atau
supaya hasilnya lebih bagus gitu. Jadi pelanggan saya tetap loyal dan senang itu loh. Jadi mereka hasil sabun saya itu lebih ramah, juga lebih murah daripada hasil buatan teman-teman yang lain. Saya kan kadang-kadang jualnya di komunitas-komunitas juga, di manapun atau di tetangga-tetangga itu juga bisa saya kasih sampel gitu. Begitu Mbak caranya. Baik, terima kasih Pak Yatono. Jadi kalau dari yang Pak Yatono sudah bagikan, pertama-tama kita harus memenuhi kepuasan konsumen dan juga harus buat kepercayaan dengan konsumen supaya mereka bisa jadi loyal dan bisa lebih percaya dengan produk yang kita jual, dan juga dari yang Pak Yatono sendiri bisa dijual dengan harga yang murah tapi tentu kualitasnya tidak kalah bagus dari apa yang sudah Pak Yatono buat. Terima kasih Pak Yatono untuk sharing yang sudah dibagikan. Saat ini saya mau mengundang kembali kepada para narasumber ahli, di mana saya mau mengundang kepada Pak Ruben. Boleh mungkin bagikan apa yang membuat sabun padat ekoenzim ini menarik bagi konsumen, dan kira-kira apa yang bisa membuat mereka jadi lebih mau membeli sabun ini dibanding sabun yang sudah ada. Oke, mungkin tadi Mbak Gil kayaknya lebih fokus kepada ramah lingkungan ya. Sepertinya itu. Sebenarnya yang terutama dari ekoenzim bukan itu. Yang terutama adalah apa? Dia akan mengurangi sensitif untuk kulit yang sensitif. Jadi pada saat menggunakan sabun dari ekoenzim yang notabene adalah sifatnya alami, itu akan mengurangi sifat daripada alergi di kulit kita, ya. Jadi banyak sabun yang menyebabkan alergi, yang menyebabkan khususnya untuk banyak kulit yang sensitif. Saya kasih contoh begini. Sabun yang digunakan, yang dibuat tadi oleh Pak Yatono adalah menggunakan NaOH, ya, soda kaustik. Tetapi ada juga, kalau kita pernah dengar mungkin ada yang dibedakan antara sabun orang dewasa dan sabun bayi. Sabun bayi bukan menggunakan NaOH, tapi menggunakan KOH, potasium. Sementara kalau kita menggunakan NaOH, natrium itu atau sodium itu untuk orang dewasa. Nah, kenapa bayi tidak boleh pakai NaOH? Karena dia akan menjadi alergi dengan NaOH. Nah, jenis sabun tertentu yang untuk dewasa juga dipakai oleh orang dewasa, seringkali dia merah-merah kulitnya. Karena apa? Karena alergi. Nah, salah satu manfaat yang terutama dari sabun ekoenzim adalah mengurangi alergi. Mengurangi apa? Mengurangi gatal-gatal yang tidak cocok dengan sabun tertentu. Nah, ini salah satu fungsi dari ekoenzim itu sendiri. Jadi saya pikir selain ramah lingkungan, yang terutama sebenarnya sabun ini adalah untuk mengatasi masalah kulit yang sensitif atau alergi terhadap bahan kimia tertentu yang suka ditambahkan ke dalam sabun-sabun yang dijual di pasaran yang tidak menggunakan bahan-bahan organik. Nah, ini penting ini. Karena faktor kesehatan dan masalah sensitivitas ini cukup banyak orang yang terdampak ya. Oleh sebab itu kadang-kadang kita kalau secara saya pribadi juga saya harus pilih sabun mana yang akan saya gunakan. Kalau saya sabun menggunakan A, saya cocok, maka saya nggak akan gunakan sabun yang lain. Tapi kalau saya nggak cocok dengan yang A, saya tidak akan beli itu, saya akan ganti dengan sabun yang lain. Ini adalah masalah kesehatan. Dan mungkin sabun ekoenzim ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah kulit sensitif, dan juga terkait dengan sensitif tentu saja akan terkait dengan kecantikan. Kan kalau sabunnya akan menyebabkan kulitnya merah-merah, kecantikannya juga berkurang ya. Oleh sebab itu kita menggunakan pasti para pemirsa juga akan berpikir menggunakan sabun itu adalah sabun yang cocok untuk kita. Sehingga kesehatan dan kecantikan itu adalah hal yang penting dalam sabun ekoenzim selain dia adalah ramah lingkungan.
Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Gelin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kembali kepada Pak Ruben, di mana highlight yang bisa kita ambil adalah tentang mengurangi masalah kulit sensitif, di mana tentunya banyak yang mau meningkatkan kecantikan dan juga kesehatan, dan ini bisa didapatkan dari sabun padat ekoenzim yang sudah dijelaskan oleh Pak Yatono dan narasumber ahli lainnya. Untuk itu, bagi mungkin para pemirsa yang sedang mencari sabun cuci muka yang cocok, boleh dicoba sabun ekoenzim. Cara membuatnya boleh dipelajari dan juga mungkin bisa dibeli dari hasil Pak Yatono. Baik, saya mau mengundang kembali kepada Pak Hukom, di mana di sini pertanyaannya adalah seberapa besar peluang pasar untuk sabun ekoenzim saat ini? Karena mungkin masih sedikit, boleh Pak Hukom bantu jelaskan peluangnya bagaimana? Ya, baik Mbak Galen. Jadi sabun ekoenzim dengan manfaatnya khusus untuk kesehatan ini punya peluang yang sangat besar untuk dipromosikan. Cuma yang paling penting itu adalah bahannya sudah ada, produknya sudah ada, kemudian dibuat kemasannya untuk apa dijual itu ya, sehingga menarik dengan informasi-informasi yang terikut di kemasannya itu, seperti sabun ekoenzim yang menarik dan sangat baik untuk ini, yang memang penting sekali untuk nanti bisa diperkenalkan secara bebas dan punya prospek yang cukup besar. Nah, yang penting apa kualitasnya itu harus terjaga. Nah, mungkin faktor yang paling utama itu ya harus Pak Yatono analisis lagi tentang bahan-bahan baku yang digunakan sabun ekoenzim, sehingga tidak mempengaruhi gangguan pada kulit, terstimula alergi. Kalau semua orang pakai, mulai dari anak kecil, orang muda sampai dengan orang tua pakai, dan kalau itu tidak punya ada reaksi apapun dan bisa tolerir, karena sabun ini kan mengandung antioksidan yang cukup tinggi ya dari ekoenzim. Nah, itu berarti bahwa ini peluang sangat besar sekali di dalam nanti menjualkan produk. Apalagi kalau sudah diketahui oleh banyak orang manfaatnya, itu luar biasa sekali. Jadi punya prospek yang sangat besar sekali untuk pasar ke depan. Terima kasih ya. Baik, terima kasih kembali kepada Pak Hukom. Jadi sebenarnya peluang pasar dari sabun ekoenzim ini sangat besar, apalagi kalau misalnya pemirsa menunjukkan manfaatnya, kemudian kelebihan-kelebihan lainnya kepada para pembeli. Nah, terakhir saya mengundang Ibu Titin kembali untuk menjawab satu pertanyaan ini, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara mengoptimalkan hasil produksi tanpa mengorbankan kualitas. Apakah bisa masih terhubung, Ibu Titin? Ya, Gil, bagaimana nih cara mengoptimalkan produksi dari sabun ekoenzim ya, tadi yang ditanyakan ya. Yang pasti kita untuk produksi tadi Pak Yatono sudah sampaikan terkait tentang proses pengolahannya, bagaimana dari start awal sampai akhir, termasuk resepnya tadi sudah disampaikan ya, untuk membuat sabun ekoenzim yang sudah bisa diterima oleh konsumen. Jadi takaran dari campuran dari minyaknya, berapa banyak ekoenzim yang digunakan. Jadi dengan resep yang konsisten, sudah pasti nanti kualitasnya pun akan konsisten ya. Kualitas dari produknya juga akan konsisten. Dan termasuk itu juga
bahan baku yang digunakan ini juga sangat berpengaruh ya dengan bagaimana bisa optimal nih produksi sabun ekoenzim tersebut. Jadi kalau dikatakan bahan baku berarti start awal ekoenzim yang dibuat bahannya dari apa? Dari kulit buah yang sudah memang dipilih, ya tidak dicampur dengan sayur-sayuran. Contohnya walaupun sayur-sayuran juga digunakan untuk membuat ekoenzim, tetapi mungkin punya manfaat yang berbeda dibanding dengan kulit buah-buahan yang sudah memang bahan bakunya memang sudah dipilih dari limbah dari rumah tangga atau dari rumah itu sendiri. Kemudian perlu diperhatikan juga waktu fermentasi saat membuat ekoenzimnya itu sendiri. Jadi waktu yang optimal maka akan menghasilkan ekoenzim yang memang berkualitas juga. Nah, selain itu mungkin ini dari start awal ya, karena memang untuk membuat sabun ekoenzim sudah pasti yang harus diperhatikan adalah pembuatan ekoenzimnya sendiri. Jadi suhu dari pembuatan ekoenzimnya sendiri saat proses fermentasinya memang harus stabil supaya apa? Apabila fermentasi berjalan dengan baik, maka ekoenzim yang didapatkan juga memang berkualitas. Nah, mungkin itu yang bisa saya dapatkan bagaimana bisa meningkatkan dari kualitas produksi dari sabun itu sendiri. Selain itu, mungkin saya bisa tambahkan ya, kita juga harus mengontrol kualitas dari sabun yang sudah kita buat. Tadi pengemasan sudah dibahas sedikit ya tentang bagaimana pengemasan itu harus aman, higienis, kemudian menarik sehingga bisa meningkatkan nih daya tarik sama si produk yang sudah dibuat oleh Pak Yatana tadi. Satu lagi mungkin inovasi terhadap produk ya, terhadap produk sabun padat ekoenzim ini. Tadi kan ada ditambahkan ya, saya lihat itu dari proses pembuatannya, contohnya ditambahkan bubuk ya, serbuk dari daun kelor. Ya karena apa? Ada manfaat dari daun kelor sendiri untuk kulit ya, menambah manfaat. Nah, jadi ini ada inovasi produknya, bisa ditambahkan dengan bubuk daun kelor atau bisa menggunakan buah pepaya karena ada manfaatnya juga dari buah pepaya. Jadi lebih bervariasi untuk inovasi produknya sabun padat ekoenzim. Ada tambahan tadi ya daun kelor, mungkin ada tambahan dari lidah buaya yang memang juga punya mempertahankan kolagen kulit jadi lebih baik lagi. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan Bagel terkait tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan produk sabun ekoenzim kita supaya bagus. Terima kasih banyak Bu Titin untuk jawaban yang sudah dibagikan. Jadi ada banyak yang bisa kita perhatikan dari resepnya, dari konsistensi kualitas bahan baku yang kita gunakan, kemudian waktunya, dan juga dari sabunnya sendiri kita harus mengontrol kualitasnya dan juga dari packagingnya, terlebih dengan inovasi produk supaya mungkin pembeli juga lebih tertarik untuk membelinya. Baik, terima kasih Bu Titin. Saat ini kita mau mengundang kembali kepada Pak Yatono dengan waktu yang singkat ini, mau mendengar bagaimana Pak Yatono memasarkan sabun Pak Yatono ini. Apakah melalui komunitas atau melalui media sosial? Boleh di-sharing Pak Yatono? Saya memasarkan produk sabun ekoenzim ini bisa di komunitas-komunitas relawan ekoenzim, bisa juga di acara-acara pertemuan di KWT pas waktu edukasi dan acara bikin sosialisasi bikin ekoenzim juga. Lalu pas acara di acara pengajian itu juga bisa saya kasih sampelnya, lalu mereka juga memakai, terus merasakan manfaatnya. Lain hari mereka pesan lagi. Juga kadang-kadang saya mendatangi teman-teman yang atau saudara-saudara yang punya masalah dengan kulit, kadang-kadang yang
punya jerawat atau kulit gatal-gatal itu, saya datangi sambil silaturahmi, saya kasih sampelnya, dipakai dan ternyata alhamdulillah itu bisa sembuh. Mereka bisa promosi ke tempat teman-temannya. Jadi istilahnya gedok tular. Jadi promosinya kan bisa gedok tular juga bisa, terus lewat sosial media juga bisa, lewat status atau apa itu WA dan lain-lain. Gitu Pak promosi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Yatono. Jadi dari yang Pak Yatono sendiri lakukan, dia membagikannya dari komunitas dan juga acara-acara maupun sosial media dari WhatsApp story ataupun lainnya. Untuk itu bagi pemirsa juga yang tertarik ataupun mau mencoba sampel Pak Yatono, boleh langsung mengontak Pak Yatono karena dia pasti akan membantu pemirsa memberikan edukasi yang tepat supaya pemirsa juga bisa mengetahui lebih banyak tentang ekoenzim dan juga sabun ekoenzim. Untuk itu saat ini kita akan menyaksikan video UIKB atau uji ilmu kamu bisa. Apakah para orang awam mengetahui mengenai ekoenzim? Kita akan saksikan dari video yang satu ini. Benar? Benar. Salah. Kulit menjadi halus, tidak mengandung residu, dan aman untuk kesehatan kulit. Yang pertama, sabun ekoenzim itu adalah ramah lingkungan. Yang kedua, karena terbuat dari alam sehingga kita bisa safety dalam menggunakannya. Yang ketiga, dan murah, harganya lebih murah, ekonomis. Untuk membersihkan kulit, untuk membersihkan dapur, dan juga ramah lingkungan. 3 manfaat menggunakan sabun ekoenzim. Yang pertama tentunya ramah lingkungan, lalu yang kedua dia terbuat dari bahan-bahan alami pastinya, dan yang ketiga tentunya tidak membuat kulit kita iritasi jika kita menggunakannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ekoenzim yaitu yang pertama ekoenzim tersendiri, yang kedua pewangi dari alam, yang ketiga adalah natrium atau bahan kimia lainnya yang sangat ramah. Minyak kelapa, kemudian ekoenzim sendiri, dan juga buah-buahan. Minyak zaitun, minyak kelapa, dan pewangi sabun. Pengetahuan saya, dalam sabun ekoenzim ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti minyak kelapa, minyak zaitun, dan juga ada pewangi sabun ekoenzim sendiri. Saksikan Kamu Bisa, Karya mulia, bisnis luar biasa. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulai Bisnis Luar Biasa, di mana masih membahas tentang sabun ekoenzim. Dan di sini saya sudah mendapatkan satu pertanyaan dari pemirsa yang boleh dibantu dijawab oleh Pak Ruben. Mungkin Pak Ruben boleh ditampilkan di sini dan saya akan bantu jawab membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa bedanya menggunakan sabun ekoenzim dengan langsung menggunakan buah-buahan yang digosok ke kulit kita? Mungkin boleh di-unmute terlebih dahulu Pak Ruben. Ya. Jadi sekarang banyak sekali sabun, misalnya sabun muka menggunakan pepaya misalnya ya, seperti gitu. Itu adalah campuran dari buah pepayanya. Apa manfaat pada saat kita menggunakan sabun ekoenzim dengan sabun yang berasal dari buahnya sendiri, ya, buahnya sendiri, bukan dari limbahnya. Ya tentu saja yang pertama dari sisi biaya.
Kalau menggunakan sabun pepaya, sabun yang buahnya ya, tentu saja akan menjadi lebih mahal dibandingkan limbahnya karena ekoenzim adalah digunakan biasanya dari limbahnya, dari kulit nanas, kulit pepaya dan lain sebagainya. Tentu saja biaya akan jadi lebih mahal pada saat menggunakan buah aslinya. Tetapi secara manfaat kira-kira apa yang membedakannya? Gitu ya. Nah, biasanya pada saat kita menggunakan buah ataupun ekstrak buahnya itu sendiri, itu kan terdiri dari satu atau mungkin dua jenis buah. Sementara kalau dari ekoenzim sendiri itu biasanya campuran dari berbagai macam jenis buah yang sudah difermentasikan. Nah, pada saat pembuatan ekoenzim, enzimnya itu tumbuh dan dia menjadi lebih banyak. Fungsinya menjadi lebih matang. Ya, daripada menggunakan buah itu sendiri. Ada perbedaan. Kadang-kadang kita berpikir, oh ya mungkin lebih bagus sabun buahnya itu sendiri. Contohnya tadi sabun muka, ya sabun muka, ataupun mungkin sabun badan yang dicampurkan ekstrak-ekstrak tanaman yang lain. Sementara ekoenzim sendiri, salah satu fungsinya adalah meningkatkan kadar enzim di dalam ekoenzim tadi ya, sehingga enzimnya banyak dan kita panen itu, sehingga dia memiliki manfaat yang berbeda. Mungkin kalau kita berbicara tentang ekoenzim lebih mengarah pada permukaan kulitnya, sementara kalau kita bicara pada menggunakan sabun-sabun yang lain, mungkin selain muka dia akan masuk ke dalam ya, seperti gitu. Kalau dia menggunakan jenis-jenis organik juga ya. Tetapi kalau kita menggunakan sabun-sabun yang berbahan kimia, kadang-kadang menjadi lebih nyaman ya di kulit. Tapi harganya juga luar biasa mahal, tetapi resiko ke limbahnya juga menjadi lebih besar. Sabun-sabun dengan harga yang lebih mahal biasanya ditambahkan bahan-bahan yang sangat kompleks, bahan-bahan kimia yang sangat kompleks, yang membuat tubuh menjadi lebih nyaman, lebih tidak lengket, kurang berminyak, dan lain sebagainya ya. Itu sabun-sabun yang ditambahkan. Sementara secara alami kita berbicara bagaimana meningkatkan nilai tambah dari limbah yang sudah ada yang didapat di ekoenzim yang bisa digunakan untuk mendapatkan produk-produk yang menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Mungkin seperti itu ya Mbak Gelin ya. Terima kasih kepada Pak Ruben yang sudah membagikan jawaban. Semoga menjawab pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan dan semoga pemirsa juga bisa jadi lebih tahu mengenai sabun ekoenzim dan mungkin lebih tertarik untuk mencoba membuat ataupun membelinya. Untuk itu karena waktu kita sudah hampir habis, saya mau mengundang kembali kepada para narasumber untuk memberikan closing statement singkat. Kepada Pak Yatono terlebih dahulu, boleh memberikan closing statement-nya? Bagi para pemirsa, semoga acara ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan jangan lupa dipraktekkan gitu cara bikin ekoenzim. Setelah panen ekoenzim, lalu bikin sabun padat ekoenzim. Itu biar bermanfaat untuk kulit kita, jadi lembut dan sangat bagus untuk lingkungan kita. Begitu Mbak Gailen. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Yatono. Berikutnya kepada Bapak Hukom. Ya, baik. Jadi sabun padatan ekoenzim ini punya prospek yang cukup bagus dan sangat ramah lingkungan, memproteksi kulit dari berbagai macam alergi dan gangguan-gangguan yang lain. Jadi saya pikir sangat aman untuk kalau Pak Yatono bisa, pasti semua pemirsa bisa. Terima kasih Pak Hukom. Berikutnya kepada Pak Ruben. Saya mau baca satu puisi saja. Buah jatuh belum terbuang, kini jadi sabun harum cemerlang. Ekoenzim karya alam, membersihkan tubuh ramah lingkungan. Kulitmu kusam kini berseri, jerawat hilang tak lagi mengeri. Denganmu kulit lembut dan halus, alami dan sehat tanpa bahan khusus. Nah,
Para pemirsa, jangan ragu untuk mencoba membuat sabun ekoenzim. Ya, tentu saja dalam pembuatan ekoenzim membutuhkan waktu yang lebih panjang karena membuat ekoenzimnya lama dan sabunnya juga cukup panjang. Tetapi percayalah, Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa pada saat Anda membuat sabun ekoenzim, bahkan meningkatkan kesejahteraan dengan menjadi modal usaha untuk bagaimana Anda bisa berusaha dengan menjual sabun ekoenzim yang penuh manfaat. Terima kasih Mbak Gelin. Terima kasih kembali Pak Ruben dan juga puisi yang sudah dibuatnya. Dan terakhir kepada Ibu Titin. Boleh saya kasih pantun, Mbak Boleh. Gil? Silakan. Terdengar? Ya. Ya. Busa lembut membelai kulit, Cakep. membersihkan kotoran tanpa residu. Cakep. Sabun ekoenzim sahabat setia, Cakep. menjaga lingkungan, menyehatkan jiwa. Luar biasa. Terima kasih Bu Titin untuk bantuan yang sudah dibagikan. Semoga para pemirsa yang menyaksikan bisa merasa terberkati dan bisa mau mulai untuk mencoba membuat bisnis ini ataupun mungkin mencoba membelinya. Untuk itu akhir kata saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan sampai akhir dan juga kepada para narasumber yang sudah membagikan ilmunya. Kita akan bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama di mana kita akan menyaksikan banyak ide-ide bisnis lainnya yang akan kita bahas. Untuk itu saya Gelin Tumangkeng beserta seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai bertemu di Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa.